Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama ini saya tuh mau nge-reveal semua toples yang ada di ruang tamu, karena emang toples yang ada di sana tuh isinya kebanyakan udah pada habis. Nah, untuk jajanannya ini saya ngambil aja yang ada di dalam lemari, terus lanjut udah selesai mau saya langsung masukin ke dalam toplesnya. Nah, ini wafelo masih ada terus, jadi saya masukin aja, saya satuin biar nanti kemakan kalau di ruang tamu. Nah, untuk good time yang mama saya bawain dari kampung ini juga saya masukin aja di toples yang sebelah sini. Untuk jajanan yang gopean yang masih sedikit-sedikit ini bakal saya campurin aja walaupun warna-warni, tapi nggak apa-apa deh ya. Biar nanti pokoknya semuanya ini tuh habis. Nah, untuk si Nexstar nanti tiga-tiganya juga bakal saya buka terus saya masukin ke dalam toples. Oh ya, BTW ini tuh emang masih lanjutan video kemarin, cuman videonya itu baru saya upload sekarang karena kalau mau dicampurin di video kemarin kayaknya itu nanti jadi kelamaan gitu durasinya. Nah, waktu saya bikin video ini kalau nggak salah tuh pas Ale udah pulang sekolah, jadi sekitar jam setengah 10-an pagi. Oke, untuk semua Nexstarnya ini kan udah saya ambilin dari kardusnya dan langsung mau saya potongin terus saya masukin ke dalam toples. Dan masukinnya juga nggak asal-asalan ya, jadi saya tatain kayak gini biar nanti kelihatan cantik. Oh ya, di sini saya juga lupa banget kalau harusnya saya tuh nge-refill si permen juga. Nah, di sini saya juga nanti bakal minta tolong sama adik saya buat ngambilin permen yang ada di dalam lemari. Nah, ini adik saya lagi ngasihin ke saya. Dan ini Ale juga udah selesai ganti baju. Tadi ganti bajunya itu sama tantenya. Untuk Nexstarnya udah selesai semuanya, saya masukin ke dalam toples, terus saya taruh di atas nampan lagi. Nah, untuk permen mint yang lama saya tumpahin dulu, jadi untuk yang bagian bawah nanti bakal saya taruh permen mint yang baru. Alhamdulillah banget semua toples sekarang udah keisi penuh, hawanya seneng deh kalau ngeliat kayak gini tuh. Nah, kondisi ruang tamu saya sekarang kayak gini, lumayan rapi lah ya, karena emang Ale kan baru pulang sekolah. Lanjut, di sini saya juga mau masak-masak. Nah, masak-masaknya itu menu yang super duper simple banget tapi nikmat. Nah, ini tuh menu yang udah lama saya pengen. Cuman ya kalau saya masak ini harus ngerayut dulu gitu sama Pak suami. Jadi teman-teman udah tahu sendiri lah ya, di sini saya tuh mau masak apa? Yaps, bener banget. Jadi di sini saya tuh mau masak sayur sop. Kalau saya pribadi malah seneng banget ya masak sayur-sayur kayak gini, karena emang sedep banget kalau misalkan makan terus banyak kuah-kuahnya. Tapi kalau Pak suami saya entah kenapa agak lumayan susah gitu sih kalau soal makanan ataupun masakan. Cuman ya kalau saya masak apapun insya Allah itu dimakan terus sama Pak suami. Karena Pak suami saya tuh lebih suka saya masakin walaupun masaknya entah apa daripada Pak suami saya tuh harus beli makan di luar. Tapi ya kebanyakan laki-laki kayaknya sih kayak gitu ya, lebih suka dimasakin istri daripada harus beli makan dulu keluar. Betul apa betul? Nah, untuk wortelnya ini udah saya kupasin terus langsung saya potongin aja kayak gini. Ini tuh harusnya dicuci dulu ya sebelum diirisin, tapi kadang ya ampun saya tuh lupa banget. Mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua, soalnya lupa tuh emang gak ada obatnya. Untuk kolnya tadi juga udah saya irisin, saya pakainya itu secukupnya aja, nggak mau banyak-banyak. Nah, untuk masakan yang lagi saya masak ini buat 2 kali makan, insya Allah itu cukup banget. Karena di sini saya tuh masak emang sesuai porsi makan aja gitu sih, nggak mau banyak-banyak, yang penting lauknya itu habis. Ini saya tuh baru inget banget ya kalau saya tuh masih punya stok kembang kol, jadi mau langsung saya pakai aja. Nah, untuk kembang kolnya sebagian tuh ada yang kurang bagus, jadi saya buang. Nah, ini saya pakainya itu yang bagus-bagusnya aja. BTW kalau misalkan saya bikin sop, saya emang lebih suka yang kayak gini aja ya. Jadi pakainya itu wortel, kembang kol sama kol aja. Di sini nggak saya pakein kentang karena emang saya, adik saya, Pak suami itu kurang suka kalau misalkan sop-sopan ada kentang-kentangnya. Nah, walaupun dikasih kentang biasanya nanti kentangnya juga nggak dimakan.
Kalau misalkan mau dikasih bakso-baksoan ataupun sosis ataupun telur puyuh, kalau telur puyuh kalau menurut saya kurang masuk gitu. Kalau misalkan mau dicampurin sama sop, misalkan nih sosis apa bakso, pak suami saya juga kurang suka. Sebenarnya saya juga kurang suka sih, kayak buat mempercantik aja kan kalau misalkan ada sosis sama bakso tuh. Nah, kalau misalkan dikasih ayam, pak suami saya lebih-lebih lagi nggak suka. Kalau saya pribadi mah masih suka-suka aja gitu. Katanya pak suami saya tuh geli kalau ngeliat ayam yang warnanya masih putih. Jadi udahlah, saya kalau masak sop emang kayak gini. Nah, ini posisinya itu waktu saya ngiris-ngirisin sekitar jam 10-an pagi. Nah, saya tuh masaknya emang di siang hari sekitar jam 2-an. Jadi biasanya kalau misalkan masaknya agak ribet-ribet, semuanya itu saya siapin terlebih dahulu. Nah, nanti kalau saya udah bangun tidur, biasanya langsung saya masak. Untuk si tahunya tadi juga udah saya bumbuin pakai Royco aja. Saya masukin dulu ke dalam kulkas. Nah, berhubung saya tuh mau masak, jadi semuanya saya keluarin. Tadi juga saya udah ngerebus ayam ungkep, bukan ngerebus ya. Maksudnya itu ngungkep ayam, cuman emang nggak saya videoin waktu ngungkep ayam. Nah, ngungkepnya itu pakai bumbu racik aja. Untuk bumbu sopnya di sini juga saya simple banget ya, pakainya cuman bawang merah dan juga bawang putih aja. Saya tumis-tumis sampai bumbunya itu matang dan juga harum. Kalau misalkan udah matang, tinggal ditaruh aja ini air. Nah, kali ini saya naruh airnya itu emang agak lumayan banyak, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri ya. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan masak kuah-kuahan kayak gini, saya kalau makan tuh biasanya lebih suka yang banyak kuahnya, karena lebih sedap aja gitu. Untuk sayurannya, kembang kol sama wortel ini juga langsung saya masukin, dan untuk bumbu tambahannya di sini saya tambahin Royco, micin, gula, sama ditambahin garam. Udah kayak gitu aja. Oh ya, saya tambahin lada juga sedikit aja, jangan banyak-banyak, takutnya nanti malah kepedesan buat Alea. Nah, oke, lanjut. Untuk cabai-cabiannya ini udah selesai saya goreng, jadi mau langsung saya angkatin semuanya. Dan untuk cabai-cabian, bumbu tambahannya tuh maksudnya buat sambal gitu ya. Bumbu tambahannya ada terasi, gula jawa, garam, sama micin. Nah, untuk minyaknya ini bakal saya ganti karena kan nanti buat ngegoreng ayam. Jadi biar ayam yang saya goreng itu tampilannya cantik. Kalau ngegoreng ayam, minyaknya juga harus agak banyakan biar nanti si ayamnya itu matang sampai ke dalam-dalam. Ya, walaupun udah saya ungkep, udah matang juga sih, cuman saya pribadi lebih suka ayamnya itu matang sampai ke dalam-dalam. Oke, untuk si wortel sama kembang kolnya, ini kan udah lunak, jadi langsung saya masukin aja kol, tomat, sama daun bawangnya. Nah, di sini saya juga pengen bilang sama teman-teman semua, kalau saya pribadi masak sayur sop, lebih suka tomat sama daun bawangnya itu dimasukin barengan sama si kolnya. Karena saya pribadi kurang suka gitu sama bau daun bawang. Cuman kalau misalkan sop nggak dikasih daun bawang kayak kurang enak gitu loh. Nah, misalkan daun bawangnya itu sampai layu banget, saya masih bisa makan. Kalau misalkan daun bawangnya itu kayak masih bau-bau daun bawang, beneran deh saya nggak bisa makannya. Nah, untuk ayamnya tadi lagi saya goreng, lanjut di sini saya tuh mau ngulek untuk sambelnya. Biasanya kalau saya tuh lagi bikin sambal-sambalan kayak gini, misalkan sisa nih agak lumayan banyak ataupun sedikit, juga bakal saya goreng lagi di keesokan harinya. Karena sambal yang digoreng lagi itu malah jauh lebih enak. Betul apa betul? Mohon maaf, ternyata bukan ayam yang lagi saya goreng, ternyata itu tahu dulu yang lagi saya goreng. Untuk menggoreng tahunya ini juga secukupnya aja, karena kan buat makan siang saya, adik saya, dan juga Alea dulu. Nah, nanti kalau misalkan pak suami saya udah pulang kerja, baru nanti saya tuh ngegoreng tahu sama ayam lagi. Untuk ayamnya di sini saya juga ngegoreng 3 aja. Ini ayamnya itu emang nggak terlalu gede ya potongannya. Balik lagi sesuai selera, karena entah kenapa saya tuh kurang suka gitu kalau ngelihat potongan ayam yang terlalu gede. Malah kalau ayamnya terlalu gede potongannya tuh kayak nggak habis-habis gitu. Nah, kalau misalkan potongan ayamnya itu kecil-kecil kayak gini, waduh rasanya itu nikmat banget. Untuk ayamnya ini nanti bakal saya goreng sampai kecoklatan, dan untuk tahunya ini kan udah tiris, jadi mau langsung saya taruh aja di piring. Dan ujuk-ujuk untuk ayamnya udah matang semua, jadi langsung saya angkat, terus saya tiriskan lagi, tapi niriskannya itu saya kayak giniin aja biar cepet. Masya Allah, alhamdulillah masakan saya udah selesai semua. Ada tahu goreng, ayam goreng, sambal, sama yang satunya itu ada sayur sop. Nah, untuk masakan saya kan udah selesai semua, jadi di sini saya tuh mau langsung makan aja karena posisinya udah lapar banget.
Nah, bahkan aja porsi kuli ala Bunda Alia, maklum lah ya bumil, apalagi ini kan trimester 3. Beneran makannya itu sedep banget karena posisinya Alia masih tidur, adik saya juga masih tidur. Ya kalau adik saya mah nggak bakal ngeganggu saya gitu ya. Yang seringnya ngeganggu saya pas lagi makan ya Alia. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh lagi nyetrika. Cuman untuk video nyetrikanya saya lupa banget ini tuh hari apa. Pokoknya ini tuh di beda hari. Ya pokoknya rutinitas saya itu dari pagi nih ya bakal saya sebutin lagi. Bangun tidur, saya sholat, habis sholat saya ngaji. Habis ngaji nggak lama kemudian saya tuh masak buat sarapan Pak suami. Terus masak nasi juga jangan lupa. Nah habis itu saya leyeh-leyeh bentar kan ya sambil nunggu Pak suami itu siap. Kalau misalkan Pak suami udah siap ya biasanya langsung saya sediain gitu nasi. Nah kalau udah Pak suami nggak lama kemudian berangkat. Habis Pak suami berangkat biasanya saya tuh istirahat lagi. Karena kan di sini ada yang ngebantuin saya buat ngurusin Alia. Nah kalau lagi nggak ada adik saya ya biasanya saya langsung ngurusin Alia. Saya leyeh-leyeh, adik saya biasanya bantuin saya buat mandiin Alia, makein baju Alia, pokoknya ngurusin Alia. Nah habis selesai biasanya saya langsung nyuapin Alia. Karena kan posisinya saya juga udah sarapan tadi ya sama Pak suami sebelum Pak suami itu berangkat kerja. Gak lama sekitar jam 7 lebih biasanya saya langsung mandi siap-siap gitu buat nganter Alia sekolah. Nah kalau Alia udah sekolah biasanya saya pulang ke rumah gitu kalau misalkan teman saya nggak ngajak keliling kemana. Kalau misalkan saya pulang ke rumah biasanya saya tuh bersih-bersih rumah. Nah karena ada adik saya ya berarti adik saya yang ngebantuin saya nyapu, nanti saya ngepel. Terus habis itu saya bersih-bersih teras, nyiramin tanaman gitu. Kalau misalkan nggak ada kerjaan yang lagi saya kerjain ya biasanya saya tuh kayak ngedit video dulu. Nah untuk dubbingnya biasanya itu di siang hari sekitar jam 3-an. Kalau udah jam sekitar setengah 10-an biasanya saya tuh ngejemput Alia, terus Alia pulang langsung tidur. Nah biasanya saya tuh ya kayak lele gitu sambil ngedit video lagi kalau misalkan ada video yang belum saya edit. Nah habis itu di siang hari sekitar jam 2-an baru saya tuh masak. Habis selesai masak biasanya lele lagi ataupun dubbing video kayak gini. Nah kalau udah ya biasanya di sore hari misalkan masih ada kerjaan kayak nyetrika ya biasanya saya nyetrika. Karena kan yang mandiin Alia itu adiknya saya. Biasanya nyetrika itu sekitar jam 4-an, selesai ya biasanya sekitar jam setengah 5-an. Habis itu saya mandi, habis mandi ya udah saya leye-leye lagi sambil kayak bikin thumbnail ataupun yang lain-lainnya. Ya udah kerjaan saya tinggal nunggu Pak suami pulang kerja aja. Kalau Pak suami udah pulang kerja ya tinggal saya ngambilin baju-baju sama nanti ngambilin nasi. Kayak gitu deh kesehariannya saya. Sampai sini aja ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.